Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hendrian Satya Jurata atau biasa dipanggil Hendi. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar dari Scratch dan Replit Python. Nah, untuk pembahasan kedua pada kali ini kita akan mempelajari tentang variabel, tipe data, dan operasi. Pertama-tama kita akan membahas dulu secara general apa itu variabel, tipe data, dan operasi. Variabel. Variabel adalah nama atau identitas yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai data di dalam memori komputer. Nilai ini bisa berubah-ubah selama program berjalan. Contohnya, umur 18. Di sini, umur adalah variabel yang menyimpan nilai 18. Nama Hendi. Variabel nama menyimpan teks Hendi. Nah, 18 dan Hendi ini adalah variabel, jadi bisa diubah. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data adalah klasifikasi yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh variabel dan jenis operasi yang dapat diterapkan padanya. Contohnya, integer atau disingkat int. Fungsinya untuk menyimpan angka bulat, misal 10, 25, atau -5, dan lain-lain. Contoh, int suhu 30. Berarti integer suhu 30. 30 adalah angka bulat. Kedua adalah float atau double. Fungsinya untuk menyimpan angka desimal, misalnya 10,5 atau 60,75 dan lain-lain. Contohnya, float tinggi badan sama dengan 175,5. Nah, tinggi badan itu tidak pasti buat ya. Misal tinggi saya sendiri adalah 170,3. Nah, itu bukan angka yang bulat ya. Jadi kita pakai double atau float. Tiga ada boolean atau disingkat bool ya, untuk menyimpan nilai logika, yaitu true atau benar dan false atau salah. Contoh, bool is active sama dengan true. 4 ada string. Fungsinya untuk menyimpan teks atau urutan karakter. Misalnya, halo dunia atau kota Semarang. Contoh, string pesan dengan selamat datang. Terakhir ada karakter atau disingkat sebagai cara. Fungsinya untuk menyimpan satu karakter tunggal, misalnya A atau tanda tanya atau huruf, angka, atau simbol-simbol. Next ke operasi. Operasi adalah tindakan yang dilakukan pada data dalam variabel untuk manipulasi atau mengubahnya. Contoh, operasi aritmatika melibatkan angka untuk melakukan perhitungan. Contohnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini contoh kedua, hasil umur tambah 5. Nah, di sini umur bisa di-set dalam angka bulat apapun. Misalnya 8 tambah 5. Nanti hasilnya adalah 13. Penjelasan lebih lanjut menambah nilai variabel umur dengan 5. Kedua ada operasi logika, melibatkan perbandingan untuk menghasilkan nilai benar atau salah. Contoh, nilai lebih dari 50, status aktif. Nah, ini berarti nilainya benar. Ketiga, operasi string, yaitu menggabungkan atau memanipulasi teks. Contoh penggabungan string. Plus dalam beberapa bahasa, misalnya nama depan, nama underscore depan, plus titik 2 atas 2 kali, plus nama underscore belakang. Lanjut ke komentar. Komentar ini akan kita bahas di saat kita membuat program di Replit. Komentar adalah baris atau bagian kode yang diabaikan oleh compiler atau interpreter dan
ditunjukkan hanya untuk manusia yang membaca kode. Sebelumnya, komentar ini juga bisa dipakai di Scratch ya. Nanti aku akan tunjukkan fungsinya seperti apa. Tujuannya untuk menjelaskan logika dan tujuan kode. Kedua, memudahkan pemeliharaan. Tiga, kolaborasi tim. Keempat, dokumentasi internal. Dan terakhir, membantu pembelajaran dan review. Oke, sekian penjelasan secara general. Dan selanjutnya kita akan beralih ke pemrograman Scratch terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah berada di halaman kosong di Scratch. Dan project kali ini akan aku kasih judul Study Hour. Kita mulai dari penempatan blok paling krusial, blok when green flag click, dimana blok ini akan memulai sebuah program yang nanti kita akan jalani. Lanjut, kita akan menanyakan tentang waktu tidur. Pertama-tama, kita harus cari di blok sense dan drop ask what your name and wait. Tapi sekarang kita tidak akan menanyakan nama lagi. Jadi kita akan menggantinya dengan how many hours do you sleep per day? Day. Selanjutnya aku akan drop juga set, berarti event, kemungkinan event, atau variabel. Oh, variabel. Nah, ini warna blok yang perlu kita pakai. Jadi sebelumnya kita tidak pakai blok variabel ya. Jadi saya agak bingung. Set my variable to 0. Nah, setelah kita pasang ini, kita harus membuat variabel. Nah, kita akan beri judul dulu. Nama variabelnya sleeping hours. Seperti ini. Dan ini adalah blok sebagai jawaban dari how many hours do you sleep a day. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama lagi ke blok-blok selanjutnya, sleeping hours. Dan jangan lupa di sini bisa kita timpa dengan blok namanya blok answer. Blok answer mungkin ada di sensing. Nah, betul. Sensing. Set sleeping hours to answer. Nah, jawabannya nanti kita akan ketik ketika kita memulai. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy paste saja. Oh, bukan di sini. Ctrl D. Nah, Ctrl V. Sudah. Jadi kita timpa-timpa saja terlebih dahulu. Nah, sini yang kita perlu lakukan adalah mengganti order dari blok biru ini yang warna kain. Nah, setelahnya kita akan mencoba untuk menanyakan berapa jam yang dibutuhkan untuk bekerja. Seperti ini. How
many hours do you work per day? Jadi per hari ya, dalam kurung including commuting. Nah, tanda tanya. Setelahnya kita akan membuat sebuah variabel baru di sini. Make variable working hours. Oke, kita set working hours yang nanti sebagai jawaban sekaligus variabel yang nanti kita akan jadikan patokan untuk operasi penjumlahan pengulangannya. Selanjutnya di sini kita akan ganti dengan how many hours per week. Di per minggu ya, per weekday. Weekday berarti Senin sampai Jumat. Do you want to relax? Oke, sebelum itu mungkin kita akan butuh uh, variabel untuk weekend ya, lewat V. Sama dengan atasnya, tapi ini kita akan ganti dengan weekend. Oke, kita akan bikin variabel lagi, yaitu weekday relaxing hours. Oke, untuk relax. Nah, sama seperti atasnya, kita akan buat satu variabel baru, yaitu weekend rel maaf, relaxing hours. Dan kita akan pasang-pasangkan weekday, jadi weekday and weekend, pasangkan di weekend. Nah, coba kita mulai terlebih dahulu. How many do you sleep per day? Mungkin 3 jam, karena ya tugas-tugas lah Pak yang menggila ini. How many hours do you work per day? Mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 15 jam ada atau berapa ya? Ya coba lah 15 jam aja. How many hours per weekday you want to relax? Nah ini weekday you want to relax mungkin ya 2 jam cukup lah. Nah ini 5 jam. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan buat variabel lagi. Bukan buat variabel sih, lebih tepatnya ke membuat operasi penjumlahan pengulangan. Oke, pertama-tama kita akan kopas dulu ini kode yang satu ini. Kita timpa-timpa saja ya, biar gak usah nyari-nyari lagi. Nah, weekend relaxing hours answer. Tadi kita terakhir di sini. Nah, the answer. Nah, sekarang kita akan beralih
beralih ke variabel selanjutnya. Kita pisahkan dulu. Nah, sebelumnya, karena ini operasi penjumlahan pengurangan, maka kita akan pakai blok operator dengan dua blok ini. Ini blok penjumlahan dan ini blok pengurangan. Pertama yang harus kita lakukan adalah ini birunya dibuang dulu. Kita akan masukkan blok pengurangan. Blok pengurangan ini pertama kita akan beri angka 24 karena satu hari sama dengan 24. Jadi kita akan mengurangi 24 jam dengan waktu-waktu ini. Oke, jadi tambahan lagi, kita tidak akan melakukan seperti ini. Nah, karena apa? Karena ini akan akan dikurangi dengan angka yang ini, tapi tidak seperti itu. Pada kenyataannya, hasilnya akan lebih absurd lagi, karena sebenarnya ini tuh bagaimana ya? Itu mengurangi terlebih dahulu yang di sini, baru sini. Jadi ya hasilnya akan absurd banget. Makanya dari itu kita akan pakai blok plus seperti ini. Jadi gampangannya itu seperti 24 dikurangi dalam kurung sekian tambah sekian tambah sekian tambah sekian. Nah, jadi dioperasikan dulu yang dalam kurung, lalu 24 dikurangin yang dalam kurung. Oke. Jadi kita beri blok variabel sleeping hours. Maaf, bisa di sini. Oh, bukan. Di sini. Kemudian working hours di sini. Kemudian weekday relaxing hours di sini. Oh, kenapa ini? Oh, di sini. Nah, ini tambah 3. Sebenarnya ini bisa diberi angka bebas sih, tapi saya lebih prefer angka 3. Oke, kita tambahkan lagi di bawahnya. Jadi, sama seperti yang tadi, bedanya ini hanya ditumpuk 1, 2, 3 saja. 24 beri blok variabel sleeping hours, lalu ditambah weekend relaxing hours, weekend, lalu ditambah lagi dengan 3. Kita sama katakan saja ya. Selanjutnya seperti yang tadi, weekend available hours dikali 5. Berarti ini blok perkalian ya. Pasang dulu blok perkaliannya dan pasang lagi blok maaf. Seperti ini kemungkinan. Nah, kita akan masukkan dulu weekday available hours. Nah, ini kan belum ada ya. Jadi uh, kita harus nyeting-nyeting dulu. Ini juga belum ya. Jadi blok variabelnya kita belum ganti data weekday available hours. Jadi available hoursnya belum ada. Kita tambahkan dulu weekday available hours. Oke, tambahkan lagi weekend available
tambahkan juga total available hours. Oke, waktunya kita masukkan dulu ke blok variabel ini. Ini pertama weekday available hours. Ini lalu weekend available hours di sini. Lalu total available hours. Nah, total available hours ini adalah yang menjadi permulaan dari operasi jawaban untuk menghasilkan waktu belajar kita. Jadi, pertama kita masuk perkalian dulu. Perkalian kita set weekday available hours. Nah, pasang di sini. Kemudian kita, sebelumnya mungkin kita harus menaruh dulu di dalam ya. Mungkin seperti ini. Nah, agar menjadi sebuah operasi. Oke, ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata kita harus memasukkan dulu di sini dan kemudian di blok satunya itu diisi oleh weekend available hours. Weekend available hours ini. Nah, di tengahnya ada blok penjumlahan. Jadi ini di total kemudian ditambah ini. Nah, hasilnya adalah 24 dikurangin total ini. Bukan, maksudnya total available hours. Jadi yang kita punya waktu yang kita buat seminggu ya. Kalau 24 jam kan 1 hari. Kita masukkan dulu ke sini. Kemudian ke sini. Masukkan. Tambah 4. Nah, tambah weekend available hours 3. Ya, kita main-mainkan saja ya. Lanjut ke C. Oke, lagi. Kemudian kita ambil lagi blok join. Seperti ini. Join. You have apple, banana. Timpa lagi. Nah, di sini kita akan masukkan dengan weekday available hours. Oke. Selanjutnya hours to study each. Hours to study each working day. Kita ganti ke you have spasi. Oke. Jangan lupa ini tambah spasi juga ya. Nah, lanjut. Wait 2 second. 2 detik saja ya. Wait 2 second. And say. Kita langsung kopas aja ya ini. Biar tidak terlalu lama. Seperti ini. Oke, jadi you have weekend available hours. Kita ganti dengan weekend available hours. 2 hours to study each working day. Each weekday. Berarti kan kalau ini weekend berarti kita sesuaikan saja ya kondisinya. Each week and day. Tunggu 2 detik.
Dan terakhir, say ini di kopas saja ya. Ya, saya tadi lupa kopas-kopas jadi agak ribet. Oke, kita pasangkan dulu di sini, pasang di sini. Sebelumnya kita, nah untuk jawaban finalnya. So you have total available hours. Jadi ini jawaban akhirnya. To study each week. Agak typo ini. Each week. Waduh. Each week and day. Kita tes saja langsung. How many do you sleep per hours? 3. How many hours do you work per day? Mungkin 8. Do you want to relax? 2 saja, 2 jam. Many hours per week and you need to relax 5 jam. You have 8 hours to study. Okay. Study each week. Oke, jadi seperti ini untuk program pertama kita sukses ya. Ya, cukup sukses ya. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke Python Replit ya. Oke, jadi kita sudah masuk di halaman Replit Python. Nah, ini yang aku mau tunjukkan. Tanda pagar hitung luas persegi panjang. Nah, ini yang dimaksud dengan komentar. Di sini ya di PPT. Garis atau bagian kode yang diabaikan oleh compiler atau interpreter dan ditunjukkan hanya untuk manusia yang membaca kode. Nah, hitung luas persegi panjang ini jadi hanya kita yang bisa membaca ini ya, komputer tidak bisa membaca ini. Nah, yang bisa komputer baca hanyalah ini, variabel, dan print. Ini operasinya ini ya. Ini juga hanya kita yang bisa baca. Oke, lanjut ke project kita yang selanjutnya. Masih sama tentang study hour. Jadi langsung aja kita mulai. Tidak jauh berbeda atau mungkin sama kayak tadi yang di sketch ya alurnya. Jadi pertama komentar dulu. Kita masukkan ask the user for sleeping hours, working hours, and of studying hours. Oke, hit enter. Sleeping hours. Nah, di sini kita tidak boleh lupa untuk menambahkan underscore. Ya, jadi dalam bahasa Python ini underscore itu seperti spasi ya, bukan spasi ya. Apa namanya? Jika tidak diberi ini ya underscore, maka program itu seakan berhenti di sleeping saja. Jadi nanti ketemunya syntax error ya. Oke, lanjut ke float input. Nah, yang barusan tadi kita pelajari, float ialah mewakili angka-angka tidak bulat ya. Jadi bisa kita pasang koma. Tidak perlu. Oke, lanjut aja ke titik 2 atas. How many hours do you sleep per day?
Dan jangan lupa spasi, kemudian petik dua, dan tutup dua kali. Oke, lanjut. Working hours. Nah, kita eh, kopas-kopas aja ya, seperti tadi ya. Load input. Cek. Oke, di sini hapus dulu ya. Ini kenapa ada oh iya, tidak perlu. Mulai aja. How many hours do you work per day? Sesuaikan sama atasnya dan sudah. Tiga ada week, eh, week, Alex, hours. Float buka input buka karena kodenya masih berlanjut ya, jadi ya dibuka dulu. Nanti tutupnya di sini ya. Tutupnya berarti menandakan bahwa komennya itu udah selesai. How many hours do you need to relax on weekend? Nah, saya weekend. Nah, jadi eh, aku lupa sebenarnya sebelum weekend tuh kita harus mengurus yang weekdays dulu ya. Jadi kita ganti saja weekday. Lalu di sini kita ganti dengan weekday. Datanya tutup. Oke. Lalu yang terakhir weekend relaxing hours. Sesuai atasnya float input. Nah, mengingatkan lagi input ini agar kita bisa memasukkan sebuah nilai ya untuk nanti dijalankan di program ini. Sekarang lagi, how many hours do you need to, nah typo lagi nih, to relax per week and day. Dah seperti ini terlebih dahulu. Setelahnya nanti ada komentar baru ya. Jadi untuk komen pertama, maksudnya untuk himpunan pertama, kita sudah dapatkan akses working hours, and study hours. Jadi dalam himpunan ini program hanya akan menanyakan kita tentang jam tidur, jam kerja, dan jam belajarnya. Oke, ini how many sleep day, work day. Oh, kalau studying hours mungkin belum ya untuk himpunan kali ini. Himpunan yang
Selanjutnya ke ke komentar kedua. Completely available hours. Oke. Weekday available hours sama dengan 24 min sleeping hours. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke uh, operasi bilangan. 24 jam in total di satu hari. Jadi seperti tadi di scratch ya. Nah, harus dikurangin working hours. Nah, ini karena simpan di history mungkin ya untuk saya latihan sebelum recording. Oke. Tanda miring yang seperti ini tuh ada di sini. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Weekday underscore. Oh, jangan lupa ya. Ini harus spasi 4 kali itu ke 4. Nah, seperti ini. Weekday relaxing hours. Min katakanlah 2. Nah, ini belum aku mention karena aku lupa ini untuk apa ya. Tapi seingatku memang apa? Nah, saya kurang tahu juga sih, atau saya mungkin lupa ya. Lanjut, week available hours sama dengan 24 min sleeping hours min. Enter, spasi 4 kali. Ya, untuk apa ya ini? Weekend relaxing hours min 3, katakanlah ya. Lalu totalnya, total available hours, available hours sama dengan weekday available hours dikali dengan 5 ditambah M. Ini lanjutan dari prompt sebelumnya ya, seperti ini. Nah, karena mungkin ini kurang cukup, jadi kita kasih apa ya, kalau di Microsoft Word itu kasih enter untuk menurunkan kalimat selanjutnya ya, seperti itu. N hours dikali katakanlah ya 2. Oke, sudah. Jadi ini
Lanjut kita ke komentar terakhir. Print available hours. Jadi ini untuk mencerna seluruh operasi bilangan dan kemudian memberikan jawaban pada kita seperti tadi. Oke, jadi print dulu. You have. Ini kapital saja. You have spasi. Jangan lupa spasinya ya, karena jika tidak dipakaikan spasi, maka nanti di jawaban dari hasil promnya itu akan seperti apa ya, setelah have itu tidak ada spasi. Misalnya you have 5 minutes, nah setelah have langsung 5 tidak ada spasi itu, jadi kelihatannya ya aneh-aneh aja gitu. Plus weekday available hours plus tanda milik. Oke, kita hours wait. Oh, salah, bukan. Hours to study every working day. Titik. Sudah petik 2 dan untuk selanjutnya akan bahas yang weekend. Jadi sebenarnya mungkin agak ribet ya. You have weekend available hours. Oke, masuk kita ke sini. Oh, jelas sekali. Lanjut. Hours to study every week and day. Titik. Ini untuk kata-katanya ya. Terakhir ada print in total ya. In total, jadi keseluruhan operasinya itu you have plus total available hour dan seperti ini. Oke, lanjut. Hours to study each week. Oke, baik, jadi seperti ini ya. Jadi kita nyalakan konsolnya. Saya akan komen ya. Nah, syntax error ada apa di sini? Line 24, invalid syntax
Sepertinya ada yang salah dalam penulisannya ya. Secara total available. In total you have secara total available hours. Jadi di sini, di sini kah? Print in total. Oh iya iya betul betul betul. Jadi in total you have, kita harus tutup dulu ya. Maaf, kita harus tutup dulu seperti ini. STR total available hours. Total available hours plus to study each week. Oh, kenapa printnya tidak sesuai ya? Jadi mungkin kita ulang saja ya. Kita pakai kopas kode yang di atasnya saja. Oh, kenapa saya otomatis begini? Nah, jadi kenapa printnya tidak terbaca? Atau mungkin ada yang salah? Atau bagaimana? Sebenarnya tidak ada yang salah ya. Coba kita mualkan lagi. Value and itu false. Hours to study each week. Coba kita nyalakan ulang Clear Paste Agent. Oke, jadi tadi ada kesalahan sedikit di komen yang sini. Jadi saya tadi minta tolong agent. Langsung aja kita mulai main. Many hours you work per day? Menit X 4 3. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi sekian dulu video ya. Untuk project kedua ini mungkin banyak banget ya kesalahan atau kekeliruan dari aku sendiri karena ini benar-benar sedikit memusingkan ya untuk aku sebagai pemula ini untuk mempelajari terutama Python ya. Untuk mempelajari bahasa Python itu mungkin butuh effort lebih ya. Karena apa? Untuk mempelajari bahasa komputer itu cukup ribet ya, terutama yang kayak tadi ya. Kurang tanda tutup aja. Apa maksudnya? Kurung tutup ya. Itu juga sangat mengaruhi hasil akhir dari programan kita. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Jadi see you next time.